sinergi itu kalau tanya tujuannya apa sih? Basisnya itu gitu. Tapi kalau di sana ada bisnis, ya alhamdulillah kan Pak. Tapi bukan bisnis yang ditembahin. Makanya mereka percaya sama saya karena saya tidak mengedepankan bisnis. Saya mengedepankan everybody happy. Terus yang happy bantu saya. Nah, kalau di ujung-ujungnya jadi bisnis ya kenapa ditolak gitu ya. Sinergi itu no border. Jadi tidak ada batas gitu ya. Iya. Jadi apa saja yang mereka mau dan mereka bahagia bisa terjadi di sinergi. Jadi happy. Mereka bos sama bos udah stres ketemu apa di kantornya gitu. Ketika saya bikin acara, siapa yang mau datang gitu? Bapak mau datang nggak kalau diundang sama si X? Saya mau datang nggak misalnya? Bisa yes, bisa no kan? Tapi kalau sinergi yang undang, kalau mereka ada waktu, mereka datang. Jadi mereka datang itu adalah sifatnya networking, Pak. Mau ketemu, ngobrol. Gitu. Tapi nggak dibicarain tentang apa kita Ray mau bantu pemerintah ini apa mau bantu pengembang gini-gini. Nah itu kan lebih ke organisasi mereka ya. Ke organisasi lebih ke resmi. Kalau ini cuma buat fun, Pak. Makanya saya bilang sama Ray, saya bilang jadi anak angkat ya, saya bilang gitu. Maksudnya kita kan cuma fun-fun doang gitu, walaupun orangnya sama-sama gitu ya. Sobat Manangian, saya kembali lagi mengundang sobat lama saya, Ismet Nata Karmana, seorang penggagas sinergi sebuah organisasi non-profit yang mensinergikan berbagai kepentingan, developer, desainer, arsitek, kontraktor, dan financer, dan seluruhnya. Nah, ini sudah berusia 5 tahun, luar biasa ya. Dan saya dengar terakhir, jumlah developer sudah mendekati 1.000. Dan arsitek, pendukung, desainer, dan seterusnya juga sudah mulai banyak yang masuk ya. Dan dipisahkan. Bagaimana nanti ceritanya? Saya sapa dulu sobat saya. Bagaimana Ismet? Anda sudah makin terkenal ini saya lihat nih. Bisa mengumpulkan mendekati 1.000 developer ya, luar biasa itu ya. Gimana sekarang sinergi yang terbaru? Kemarin kan saya dengar 5 tahun ya terakhir. Kita tahun ini ya. Kemarin ulang tahun sinergi yang kelima itu di IDD Peak 2 Town Hall ya. Itu yang datang kurang lebih 500 lebih lah. Luar biasa ya. Tapi developer, major dan ada sebagian supplier yang owner dan yang ikut pameran. Arsitek ya. Yang pameran arsitek ya. Terus dari sekarang 5 tahun ya. Bagaimana perkembangan terakhir ini? Memang tahun-tahun, padahal ini kan ekonomi juga lagi nunggu. Ada hubungannya juga dengan pemilu kan? Pilpres kan? Betul. Gimana perkembangan tahun terakhir ini? Ya, jadi ini mirip-mirip waktu COVID, Pak. Oh. Waktu COVID itu kan mereka tidak bisa bertemu orang. Iya. Jadi bisanya cuma WhatsApp, online, komunikasi. Nah, itu awal sinergi ini menjadi besar karena banyak developer-developer yang dalam keadaan kebingungan ketemu orang nggak bisa, mereka bertemu di WhatsApp group Sinergi Developer Indonesia. Nah, hari ini juga sama, Pak. Jadi ketika hari ini sejak Januari kemarin, Pilpres itu kan kacau kan. Developer mau gimana? Gue maju, ntar kalau 2 kali putaran gimana? Segala macam lah pertanyaan-pertanyaan. Nah, mereka sering berkomunikasi dengan melalui WhatsApp group. Dan berbagi pendapat. Betul, karena jadi sinergi ini jadi pusat informasi karena di sana ada wartawan, ada konsultan segala macam, mereka sharing sesuatu, akhirnya dari teman ke teman ajakin masuk, Pak. Sampai sekarang dari 200, 500 sekarang sudah hampir sudah lebih dari 790. Sudah 790 ya kan. Nah, di dalam perkembangannya ternyata banyak supplier-supplier yang juga ingin bergabung di sinergi. Cuman kan mereka seperti minyak dan air, nggak boleh bersatu. Kita bikin namanya grup Inarkos. Apa itu Inarkos itu? Interior design, arsitek, kontraktor, supplier, dan landscape. Nah, kita masukin di sana. Sekarang Inarkos sudah berapa anggotanya? Sekarang udah hampir lebih dari 600 kayaknya. Itu yang terheboh. Ya, sinergi itu bisa 790 itu perlu 5 tahun. Ya, ini Inarkos itu dalam waktu 3 bulan sudah 600. Tapi saya batasi loh. Kemarin kan ada 2 yang masuk kan. Ada GM ke atas, GM ke bawah.
Nah, jadi saya bilang Inarcos itu untuk GM ke Ke atas. atas. Jadi selektif. Nah, GM ke bawah kita bikin Inarcos 2, tapi Inarcos 2 mati malah. Yang hidup Inarcos 1. Oh, Nah, sama ternyata sekali. Inarcos itu di dalam perkembangan juga jadi unik, Pak. Kenapa? Karena ketika sesama supplier ini mencari, misal kliennya mencari sesuatu, nanyanya di Narcos gitu. Misalnya saya konsultan arsitek building ya, building arsitek ya, design and build ya kan. Nah, ketika ini si suppliernya ini dia butuh sesuatu atau yang kasih job ke dia butuh sesuatu, dia tinggal tanya di Narcos. Ada yang kenal yang punya ini nggak? Ada yang kenal ini nggak? Ntar jawab sendiri, muncul sendiri gitu. Bahkan si developernya juga sama. Developer juga ketika ada yang butuh sesuatu, butuh informasi sesuatu, dia tanya ke saya, dia nggak mau dia masuk ke dalam grup, karena takut dikejar kan dia kan. Jadi dia masuk melalui saya share. Ada yang punya ini nggak? Yang punya ini nggak? Gitu. Nah, keluarlah muncul. Nah, ketika muncul, saya share pribadi ke si developernya. Emang saya jadi capek sih, jadi lempar-lemparan gitu. Cuman karena mereka kan nggak bisa bersatu. Enggak, tapi mungkin dengan teknologi atau admin tertentu, itu bisa nanti Anda lakukan. Betul. Ya dong. Ya. Kalau sudah banyak permintaan untuk menghubungkan ini bisa. Kita sudah bikin juga. Apps sudah dibikin, sedang dipersiapkan. Iya. Tapi itu mungkin tahun depan kali ya. Ya, dan on prepare semua karena dan bila perlu di-charge, nggak apa-apa. Betul. Memang supaya dia hidup. Iya, betul. Memang kita ada biaya sih nanti, tapi kita akan pikirkan terus bagaimana everybody win gitu. Iya, pasti win lah karena intinya kan ada kebutuhan. Iya. Dan yang menopang kebutuhan itu kan bisnis mereka. Iya, betul. Jadi kalau udah bisnis yang menopang, itu soal harga doang gitu loh. Betul. Dan yakinlah karena ini lembaga non-profit, pasti mereka sangat diuntungkan gitu. Ya, betul. Nah, oke, kemudian rencana Anda tahun depan apa? Ya, jadi artinya jadi saya lanjut tadi ya. Jadi ini yang berdekatan ya, Inarcos dengan developer. Tapi mereka juga ada bilang gini, Ismet, lu jangan bikin begitu dulu, pusing nih, bisnis terus ya kan, bikin yang happy-happy dong gitu. Nah, saya bikin Synergy Golf. Nah, kebetulan Synergy Golf ini turnamen ya, kita bikin turnamen. Yang pertama itu yang datang yang ikut 90. Tapi hari ini yang ikut sudah 160, yang turnamen kedua. Bahkan kalau dilepas bisa 200. Kalau 200 kan jadi kacau kan, mesti pakai IO kan. Nah, kita stop. Jadi memang mulai unik lah. Terus kita juga ada Synergy Goes ya kan. Nah, Goes kita bikin waktu itu di Astana ya, Astana Kemang ya kan. Terus kita juga ada lagi Synergy Resto, Pak. Nah, jadi kumpul di situ ada sekitar 260 pemilik resto. Nah, terus ada lagi Synergy Hotel. Nah, di situ kumpul pemilik-pemilik hotel dan juga bisnis turunan dari hotel. Nah, terus kita berkembang terus, Pak. Jadi ketika ada permintaan saya bikin, cuman saya jadi kayaknya stres sih Pak, karena Ismet bikin dong gitu. Saya bikin, mereka mudah merespon ya. Bos-bos juga percaya karena mungkin track recordnya Synergy itu bagus gitu. Nah yang kita kembangkan terus. Nanti satu hari tahun depan kita ulang tahun Synergy, kemarin kan ada 500 lebih di IDD. Tahun depan kita mau kolaborasi dengan RID. RID itu pameran yang paling hype lah. Rasanya paling hype saat ini karena dia itu pameran building material tapi bentuknya dia berkolaborasi dengan arsitek. Jadi kalau kita ke pameran kita nggak ngerasa ngeliat kayak building material tapi art gitu. Art dan building jadi satu gitu. Nah, itu keren banget. Nah, kita akan kolaborasi dengan mereka karena di BSD AS ini mimpi saya ya. Mimpi saya itu saya mau bikin temanya itu jungle, Pak. Kemarin kan kita temanya forest yang di IDD. Nah, itu katanya sih cukup heboh lah karena biayanya sekitar 1,4 miliar. Modalnya 0, Pak. Kan ini kan sosial gitu. Biaya pengadaannya? Iya, untuk jadi seperti event seperti kemarin di IDD itu biayanya 1,4 miliar. Itu IDD Peak 2 itu dibikin hijau, keren banget itu. Dimotorin oleh Bu Monica dari online yang organize semua tuh, jadi keren banget. Bahkan ownernya Agus Dayu juga lihat juga dia ketawa-ketawa jadi nggak komen gitu. Itu kan buat dia kan peanut kecil kan, tapi dia mau lihat seperti apa sih yang si Ismet bikin gitu. Nah, tapi tahun depan temanya beda. Tahun ini temanya forest, tahun depan temanya jungle, Pak. Apa itu?
jungle. Jadi nuansanya Hutan. nuansa ya jungle, hutan. Hijau lah, hijau. Kayak zoo lah, zoo Kayak zoo, dicampur ya. kayak Zoo. ya Terus? forest yang ada binatangnya, Pak. Jadi jungle, Pak. Nah, itu mudah-mudahan tahun depan saya nggak tahu ya, kalau Jatim Park itu sudah ready. Nah, saya mau ajak Jatim Park untuk bekerja sama di sana, dan juga ada Cimory, kan juga ada binatang juga, kita mau ajak kerjasama. Bahkan saya ngomong lucu-lucuan, ketawa sama temen, nanti waktu ya kita panggilkan Pak Espet untuk bicara, saya bawa singa, Pak. Bawa macan, Pak, jangan. Wah, orang-orang bilang, lu gila lo, dia bilang gitu. Iya, itu kan mimpi doang. Di panggung saya bawa macan, teng-teng. Nah, yang 1,4 miliar itu siapa yang biayain tuh? Jadi gini, awalnya gini, sinergi itu setiap kali ulang tahun sinergi, kita kan undang supplier, Pak. Jadi waktu itu kita undang supplier ada 7. Jadi developernya ada di tengah, di sekelilingnya itu supplier, Pak. Nah, mereka bayar sejumlah uang untuk di hari H. Nah, cuman nggak cukup, Pak, untuk biaya semewah itu. Akhirnya besoknya saya bikin expo, Pak. Expo dari tanggal, kemarin kan tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 11 sampai tanggal 11 sampai tanggal 12 itu kita expo di IDD PIK 2. Nah, itu kita dapat uang tuh, Pak. Dan uang yang kita kumpulkan itu dapatnya 1,7 miliar, 1,470. Jadi 20 jutanya nanti kita akan pakai buat makan-makan, pembubaran, halal bihalal. Yang 50 jutanya itu kita buat cikal bakal bikin Yayasan Sinergi Indonesia. Jadi bisa modal awal lah. Bisa ditutupi ya? Ya, nanti kita rencana bulan Oktober, kita yayasan sedang lagi dibikin. Nah, kita berharap bulan Oktober itu kita bisa launching Yayasan Sinergi Indonesia. Nah, itu kita di Ritz-Carlton di Mega Kuningan. Yeah. Nah, itu targetnya itu kurang lebih sekitar 600 yang datang. Nah, nanti yang mau nyumbang 5 juta, 10 juta, 50 juta gitu, saya kasih pakai pin emas, Pak. Limited pin emas sinergi, belakangnya ada 5, 10, 20, 15 sampai 50. Yeah. Ini teori juga nih, berhayal nih, Pak, berhayal. Nggak juga, saya kira dengan kegiatan yang sudah Anda lakukan selama 5 tahun ya, dan semua mendapat apresiasi dan respon positif, saya kira itu bukan sesuatu yang tidak mungkin lah. Kalau dulu kan dapat dana, kayak kemarin kan kita bikin makan gratis, Pak. Makan gratis selama bulan puasa. Jadi setiap tahun tuh kita, jadi gini, Pak, sinergi itu dibentuk dasarnya adalah saya ingin membahagiakan semua orang yang ada di sinergi. Dan saya berharap orang-orang yang sudah bahagia di sinergi bantu saya membahagiakan orang-orang susah. Itu yang membuat adrenalin saya naik, dan saya tidak pernah ibaratnya perjuangan yang berat itu saya tidak mendapatkan apa-apa. Karena kebahagiaan saya itu adalah ya tadi, kalau ya saya bikin bahagia, saya berjuang gitu. Tapi kalau udah bahagia, bantu orang susah. Nah, itu sudah terjadi. Jadi setiap tahun tuh kita Lebaran dan Natal itu kita selalu dapat dana. Nah, tahun lalu waktu Natal itu kita dapat dana sekitar 250 juta. Tahun ini kita dapat 270 juta. Cuman tahun ini kita beda, biasa kan kita dapat dana, kita kasih ke Sekjen Sinergi uangnya, setelah itu kita kasih ke Alfa atau Indomaret kasih ke Yayasan Panti Asuhan, Panti Jompo, itu kita biasa begitu. Nah, kali ini kita mau coba bikin bulan puasa, Pak. Bulan puasa itu kan yang punya uang ya pesta-pesta lah, selalu bukber ya kan, yang susah gimana? Nah, itu saya coba bantu jam 5 sore, kita bagi-bagi kurang lebih 1.200 nasi bungkus di 12 wilayah. Dan itu yang support itu developer. Jadi developer, misalnya Pak Panangen sudah nyumbang ya kan. Udah nyumbang kan harusnya. Kemarin saya lihat di sini. Iya. Dekat Kebun Kacang. Grand Indonesia. Iya. Ya, itu Pak Dodi yang sebarin. Iya. Jadi kalau Pak Panangen support saya nyumbang gitu kan. Saya bikin marah Pak Panangen bisa nggak bantu beli makanannya didistribusikan, dan mereka mau loh developer. Saya juga cukup surprise karena siapa yang mau nyebarin? Saya kan nggak mungkin nyebarin. Ada di Depok, ada di Bandung, ada di Tiga Raksa. Mereka mau, jadi mereka merasa bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik gitu. Jadi mereka mau berkorban juga, udah nyumbang, mereka mau nyumbang lagi, mau
ngurusin lagi, bagiin lagi. Itu kan nggak mudah, Pak. Perlu tim, pakai mobil, beli nasinya, dan itu berhasil, Pak, itu kemarin. Iya, ya, Nah, saya lihat di sini. ya di sini ya, di Kebun Kacang. Kebun Di kacang. mana-mana, Pak, ada di mana-mana. Iyalah makanya. Ya, kita bagiin kurang lebih 26.000 nasi selama sebulan. Ini udah berakhir kayaknya nih. Nah, iya. Jadi ya senang Pak, senang aja gitu. Iyalah, senang lah. Nah, itu kebahagiaan saya, Pak. Jadi sinergi itu kalau tanya tujuannya apa sih? Basisnya itu gitu. Tapi kalau di sana ada bisnis, ya alhamdulillah kan, Pak. Tapi bukan bisnis yang ditembahin. Makanya mereka percaya sama saya karena saya tidak mengedepankan bisnis. Saya mengedepankan everybody happy. Terus yang happy bantu saya. Nah, kalau di ujung-ujungnya jadi bisnis ya kenapa ditolak gitu ya. Inti pesannya seperti maksudnya itu. ya, tapi di ujung-ujungnya maksudnya antara mereka gitu ya. Iya, kan bisa aja gini. Saya kan konsultan properti. Ya kan ketika melihat saya saya kan spesialis project sulit gitu kan. Iya. Kan saya makin dikenal, suara-suara itu makin keras, bisa aja mereka kasih kayak sekarang. Tiba-tiba saya bisa dapat 3 proyek baru. Oh, apa itu? Proyek sulit itu, Pak. Oh. Proyek sulit. Tapi proyek ini saya yakin berhasil. Kalau berhasil baru nanti saya ketemu Pak Panengan lagi. Terima kasih. Ya. Kurang lebih gitu. Iya. Oh, itu maksudnya ya. Itu ya, tidak di ujungnya ya kan. Ya, atau supplier yang minta bantuan kayak hari ini saya diminta satu bantuan sama supplier ya kan. Kalau ada profit ya udah profit saya ada partner ya kan. Partner saya yang ngurusin deh misalnya. Kan saya nggak mungkin ngurusin itu. Jadi secara langsung ya. Iya. Mereka yang ketemu developer nanya sesuatu sama supplier ya. Kurang lebih gitu lah, Pak. Nah, jadi apa sebenarnya kelebihan dari sinergi ini dibandingkan dengan organisasi seperti REI atau kata APRC gitu yang atau katakanlah juga IAI kan, yang arsitek mengumpulkan apa ininya manfaatnya bagi mereka? Coba. Kalau bedanya adalah sinergi itu no border. Jadi tidak ada batas gitu ya. Iya. Jadi apa saja yang mereka mau dan mereka bahagia bisa terjadi di sinergi. Kan kita mulai dari sinergi dulu. Terus kita offline, sebulan sekali kita ketemu di tempat-tempat developer, itu kan lucu kan, Pak? Masa Bapak developer A, ya kan? Saya kompetitor Bapak, ya kan? Tapi sinergi yang diundang ya. Saya datang ke Bapak, kan itu kan kompetitor. Tapi itu yang terjadi. Jadi sinergi itu mereka cukup bahagia ketika Bapak bersaing sama saya, developer A, developer. Tapi sinergi ngundang Bapak di satu tempat. Bapak ketemu saya udah nggak walaupun ketika balik ke kandang semua, ya kita perang gitu. Tapi ketika ketemu as a friend gitu, Pak. Yeah. Mereka bos-bos itu banyak senang, mereka bilang, gue senang Ismet sinergi ini diterusin. Kenapa? Karena ketika kita bertemu di sinergi itu kita melepaskan jubah kita dulu. Jadi mereka merasa as a friend, ketemu kompetitor. Itu banyak kompetitor di situ ketemu, Pak. Bukan hanya itu, supplier pun juga kompetitor juga ketemu. Jadi teman aja ngobrol gitu, Pak. Ya, jadi yang saya pertanyakan memang keunikan sinergi ini dibandingkan REI kan kompetitor juga antara mereka kan. Betul. Misalnya REI DKI lah misalnya. Ini bangun apartemen di sini, dibangun apartemen di sini. Tapi mereka berkumpul dalam sebuah organisasi REI. Betul. Ketika mereka bikin seminar, mereka kan juga kompetisi sebenarnya. Apa bedanya dengan sinergi di mata mereka? Mungkin kalau di REI itu kan tentu REI itu kan mensupport mereka untuk bisnisnya bagus ke pemerintahan yang lain. Kalau di sinergi itu kan buat happy mereka, Pak. Ya kan? Jadi happy mereka bos sama bos udah stres ketemu di kantornya gitu. Ketika saya bikin acara, siapa yang mau datang gitu? Bapak mau datang nggak kalau diundang sama si X? Saya mau datang nggak misalnya? Bisa yes, bisa no kan? Tapi kalau sinergi yang undang, kalau mereka ada waktu, mereka datang. Jadi mereka datang itu adalah sifatnya networking, Pak. Mau ketemu ngobrol. Gitu. Tapi nggak dibicarain tentang kita REI mau bantu pemerintah ini mau bantu pengembang gini-gini. Nah, itu kan lebih ke organisasi mereka ya. Ke organisasi lebih ke resmi. Kalau ini cuma buat fun, Pak. Makanya saya bilang sama REI, saya bilang jadi anak angkat ya, saya bilang gitu. Maksudnya kita kan cuma fun-fun doang gitu, walaupun orangnya sama-sama gitu ya. Ya, luar biasa itu karena artinya kebutuhan anggota REI di sini dengan di sana beda. Ya, kalau sana rule kan. Ya, kalau di sana itu bagaimana mereka melihat diri mereka di hadapan masyarakat, pengguna, terus di hadapan pemerintah. Betul. Soal kebijakan. Kalau di sini mereka ya santai-santai, tapi bisa mendapatkan insight gitu ya. Betul. Dari berbagai
Walaupun mungkin ketika ketemu saya, Bapak komputer saya kita ketawa-ketawa hai, tapi ketika saya tanya Pak rahasianya apa, ya kan? Bapak nggak kasih tahu juga, Iya walaupun dong, iya, bertemu iya. kan. Ya itu namanya dapur kan. Dapur. Tapi tetap aja mereka Ya, fun. Gitu kan. luar biasa ya. Jadi yang tadi Anda ceritakan jumlah developer ini akan terbatas sampai 1.000 ya. Ya karena WhatsApp Group itu kan kurang Ya. lebih 1026 ya. Ya 1.026. Sekarang Jadi kan artinya sudah 790. ya ke 800 gitu. Jadi kalau nanti lebih dari 1.000 Anda bikin lagi sinergi 2 gitu ya, sinergi Nah, developer. kalau lebih dari 1.000 mungkin beberapa supplier dulu kita akan pindah ke grup. Oh, sampai semua jadi developer ya? Ya, semua luar sampai biasa. developer dan yang penting itu wartawan kan diperlukan kan. Ya, ya. Konsultan ya kan, Ya, insight-insight kan perlu. Jadi itu Ya. tetap ada di situ. Mungkin supplier yang pindah karena supplier kan lebih cenderung dia share produk Ya, daripada ya, share ya. insight kan. Ya, jadi kalau jasa tetap bisa disatukan dengan mereka ya, Betul. karena jumlahnya nggak banyak ya. Tapi kalau supplier barang, itu udah harus dipisah Ya. sendiri ya. Oh, luar biasa. Tetap kita support mereka, cuman di kamar yang berbeda mungkin gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa mencapai target jumlah itu ya dalam waktu kira-kira bisa berapa lama lagi tuh? Mungkin Sampai 2025 awal ya kita mungkin berharap bisa capai. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi saya nggak tahu lah. Jalan aja nih, cash flow, activity. Iya, iya, iya. Tapi saya kira kalau nanti positif semua dari mulut ke mulut dan seterusnya ya, apalagi menyambut pemerintahan baru, mungkin aja akhir tahun ini juga bisa tercapai kan, Ya, sampai 1.026 ya. Karena kan jumlahnya nggak terlalu banyak lagi tuh, Pak. ya udah nggak banyak. Iya, lagi. karena sejalan dengan optimisme pemerintahan baru ini kan juga akan membuat orang semakin optimis untuk menggarap proyek kan. Ya. Oke, kemudian rencana tahun depan Anda mau bikin tadi jungle itu ya. Ya, ulang tahun sinergi. Jadi Dengan karena sinergi dasarnya adalah kolaborasi, Pak. Iya. Kemarin kan kita berkolaborasi dengan IDD ya, dengan arsitek, dengan townland, dengan landscape, dengan segala macam kan, sehingga terjadilah acara itu. Nah, tahun depan kita bekerja sama dengan exhibitor yang punya kelas lah gitu kurang lebih. Iya, tapi kan juga Apa mengikut sertakan yang arsitek ini juga kan? Iya, sama. Iya dong. Sama. Soal tempatnya aja yang beda dan konsepnya kan. Nah, pertanyaan saya, apa yang dirasakan oleh kolaborasi dari supplier segala macam arsitek dan itu kan yang dari segi bisnisnya? Ya, sebenarnya kan supplier kan gini, turunnya kan pertama kan adalah developer. Ya. Di bawah developer arsitek. Ya, itu maksud saya tadi di itu. bawah developer supplier kan. Ya. Nah, kalau tiga ini menikah, asal yang datang bos-bos pasti everybody happy. Bukan bosnya supplier ya, bukannya marketingnya supplier. Kalau marketingnya supplier kita kan sudah kunci dengan Sinergi Hub. Jadi yang bisa daftar di acara itu satu berbayar, kedua mereka harus masuk di barcode kita. Ya. Jadi nggak sembarangan bisa masuk. Saya mau masuk nih ikut. Ya. Ternyata saya apa marketing. Kalau bilang saya direktur ya kan. Oh iya, pasti ada 1-2 yang terlepas ya. Tapi anyway, remnya akan kuat sehingga si developer tidak tetap mau datang gitu. Karena dia tidak berhadapan dengan anak buah supplier tapi buah supplier gitu. Ya, jadi yang juga sedikit saya tanyakan, hasil elaborasi atau kolaborasi Anda dengan yang kemarin, yang ulang tahun, yang arsitek ya. Bagaimana soal bisnisnya mereka itu? Kan tadi developer datang ke sana. Ya. Mereka sebagai jasa juga mendapatkan benefit kan? Betul. Jadi kan gini, developer itu kan bersifat melihat ya. Ya, mengobserv. Iya, mengobserv. Jadi kemarin ketika kita bikin acara, wah ini hijau. Ini siapa yang bikin? Iya, kan? iya. Oh, ini larilah ke arsiteknya. Arsiteknya ya kan. Terus ini pohonnya siapa? Dari mana ini suppliernya? Oh, sini. Mungkin kebutuhan supplier dicari. Jadi win-win. Supplier juga mau karena ada developer. Developer mau datang basisnya bukan karena supplier dan lain, karena kebutuhan mau ketemu, ya kan? Networking sesama bos-bos kan. Nah, jadi ketika datang itu, ini ekosistemnya menjadi satu. Nah, cuman kita nanti tahun depan kita mau gabungkan dengan exhibitor yang punya brand yang cukup keren, yaitu RID namanya. Ya, jadi supaya tujuannya supaya ketika developer kan dia malas datang ke RID juga kan. Nah, mungkin dia anak buahnya datang lihat gitu. Tapi ketika kita ada event, mau nggak mau dia akan lihat RID kan. Datang masuk, oh ternyata ada
barang ini bisa dibikin ini. Jadi itu ya. ekosistemnya jadi makin besar. Gitu. Iya. Tapi tetap induknya itu yang mau diekspos itu adalah tetap karya-karya arsitek ya. Betul. Jadi arsitek yang berkolaborasi dengan supplier. Ya. Jadi ya, pameran itu bukan pameran building material, tapi pameran itu adalah karya-karya building and art ya. dari karya-karya arsitek. Jadi kalau Ya. dilihat itu keren, aneh-aneh barang-barangnya. Ya. Dan jadi pengembang akan mendapatkan insight Ya. dan sekaligus mendapatkan jaringan ketika Betul. dia membutuhkan ya. Ya, Wah, luar betul. biasa itu. Ya. Jadi tahun depan ya. Ya, tahun 2025. Nah, Bulan Mei rencana. oh bagus ya. Ya, karena pemerintahan baru sudah ada di situ ya. Tahun Luar 2026 udah ada lagi, Pak, tapi belum saya umumkan. Oh ya, nggak perlu. Loh, nanti kan kita panggil lagi kan ya. Ada lagi nanti ide. Iya. Lebih hype lagi nanti. Pantas Anda makin muda. Enggak, saya happy, Pak. Ya itu ya. Saya membuat setiap orang happy itu saya happy. Iya. Dan saya lebih happy lagi ketika orang-orang yang sudah happy bantu saya membantu orang susah. Ya. Itu ujung dari cerita sinergi sebenarnya. Iya. Dibentuknya sinergi. Iya. Jadi obsesi pribadi untuk Iya. menyenangkan orang-orang yang kesulitan ya. Iya. Bagus tuh. Memang itu hal yang sangat mulia itu, Pak. Iya. Tujuan akhirnya kan ke situ. Tujuan akhirnya itu, Pak. Iya, mereka ini beruntung karena berbisnis, mendapatkan jaringan. Nah, sedekah mereka Anda sampaikan ke Iya. orang susah. Iya. Luar biasa ya orang ini. Kurang lebih gitu. Anda semoga jadi umur panjang ya kan Pak? Karena orang membutuhkan, terutama orang yang kesulitan ya. Ya saya kira gitu dulu ya, karena Anda nanti kan ada waktu lagi untuk melanjutkan kegiatan ya. Jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat kepada ulang tahun yang kelima dan sukses pelaksananya. Ya. Dan semoga mimpi-mimpi untuk melakukan tahun depan bulan Mei itu bisa tercapai dan terwujud ya. Semoga Pak Panengan juga tambah sukses ya. Terima kasih, sama-sama. Oke.